Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syedara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Cika Mutiara. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. BMKG mengingatkan warga terhadap gejala La Nina berpotensi melanda Provinsi Aceh. Putra Ketua DPRK Langsa ditangkap polisi atas dugaan terlibat penyalahgunaan narkoba. Dataran tinggi Gayo merupakan daerah yang sangat cocok untuk olahraga para layang yang menantang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan fenomena alam La Nina yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia tidak menguntungkan bagi petani. Musim tanam padi sebagian besar terganggu lantaran rendahnya curah hujan. Warga diminta mewaspadai potensi angin kencang dan puting beliung serta petir yang berpotensi terjadi beberapa pekan ke depan. Akibatnya, tanaman padi yang mengandalkan tada hujan terancam tidak tumbuh subur akibat kekurangan air. La Nina yang dipicu kenaikan suhu permukaan laut di wilayah Indonesia hanya berdampak 10 hingga 15% bagi Aceh. Cuaca di provinsi paling barat Indonesia ini justru dipengaruhi gelombang Calvin yang juga terjadi saat ini. Untuk curah hujannya memang menurun pada situasi dari Juli, Agustus, dan September, tapi tetap akan berlangsung. Karena ada akumulasi angin kencang, maka yang patut kita waspadai adalah terjadinya beberapa kondisi seperti puting beliung yang bisa menyebabkan bencana kepada masyarakat, terutama beberapa tahun yang lalu seperti terjadi di daerah Jagung Jeget. Itu ada ratusan rumah, itu atapnya hancur ya. Nah, ini yang harus kita waspadai. Masa uap air yang terbawa gelombang juga berpotensi mendatangkan hujan seperti terjadi beberapa hari ini. Begitupun angin kencang dengan kecepatan 17 knot akibat musim kemarau membuyarkan potensi hujan di wilayah timur Aceh, mulai Kabupaten Pidi hingga Aceh Tamiang. Nelayan serta pengusaha pelayaran juga diminta mewaspadai gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di sejumlah perairan di Aceh. Di perairan barat selatan Aceh, angin kencang berpotensi menimbulkan ketinggian gelombang hingga melebihi 2 meter. Kondisi serupa juga terjadi di perairan Banda Aceh, Sabang, khususnya saat purnama penuh. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Putra Ketua DPRK Kota Langsa ditangkap polisi karena diduga terlibat penyalahgunaan narkoba. BN ditangkap di rumahnya pada 21 Juni 2024 lalu, namun baru diungkap ke publik Selasa siang. Ketua DPRK Kota Langsa, Maimul Mahdi, tidak akan berusaha membebaskan putranya yang ditangkap anggota Polres Langsa. Bahkan Maimul Mahdi mendukung tindakan polisi menindak pelaku kasus narkoba termasuk putranya. Putranya yang masih berstatus pelajar tetap diminta diproses sesuai ketentuan hukum. Penegasan tersebut diungkap Maimul Mahdi saat membuka sidang rapat paripurna ketiga masa persidangan tahun 2024 DPRK Langsa. Apabila putranya terbukti mengonsumsi narkotika, maka diserahkan semua proses kepada penegak hukum. Maimul Mahdi juga meminta maaf kepada masyarakat dan peserta rapat terkait kasus yang menimpa putranya. Siapa yang tidak sayang anaknya? Tapi sengaja saya tidak intervensi
supaya anak saya biar saja ditahan. Tapi saya berharap kepada pihak penegak hukum. Tapi bagaimana di luar sana pengedar dan para cukong-cukong yang ingin merusak tradisi bangsa, dan ini bisa terjadi pada siapa saja nantinya. Maimul Mahdi berharap pihak penegak hukum juga menangkap para pengedar dan bandar narkoba yang lebih besar agar anak-anak lainnya tidak lagi menjadi korban seperti yang dialami putranya. Putra Ketua DPRK Langsa di rumah dinas saat Maimul Mahdi sedang berada di kota Banda Aceh. Petugas menangkap BN sebagai pengembangan kasus penangkapan 2 orang temannya yang kedapatan menguasai narkoba. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Masyarakat keluarga. Pemkab PD menginisiasi penelitian sejarah bekas kerajaan Pedir guna menyusun sejarah wilayah yang penuh dinamika ini. Sebuah tim perumus sejarah Kabupaten PD mulai melakukan riset mendalam di sejumlah makam bersejarah untuk menetapkan tanggal hari jadi Kabupaten PD. Langkah tersebut untuk memperoleh data autentik dan akurat mengenai sejarah awal terbentuknya Kabupaten PD. Riset yang berpijak pada metode ilmiah melibatkan sejarawan dan peneliti dan arkeologis. Ahli kajian naskah kuno dan penerjemah manuskrip batu nisan di makam Sultan Ma'ruf Shah dilibatkan demi kelengkapan data. Gagasan untuk menetapkan hari jadi Kabupaten PD telah sejak 3 periode lalu. Namun langkah ini terkendala beberapa hal termasuk dana dan digagas kembali pada tahun 2024 ini. Pemkab mendukung penuh penentuan hari jadi Kabupaten PD demi generasi penerus. Pemerintah Kabupaten PD beserta unsur Forkopimda berkomitmen hari jadi PD ini harus jadi dengan tahapan-tahapan yang perlu kita lalui, karena ini memang bukan kepentingan pribadi atau golongan tapi masyarakat Kabupaten PD, sehingga kita perlu legitimasi dengan proses seperti FGD 1, 2, kemudian nanti ada seminar. Semua pihak, lebih masyarakat yang memiliki data catatan sejarah, kami persilakan untuk mengajukan. Tim perumus juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan interpretasi yang akurat terhadap inskripsi dan artefak. Penemuan sementara menunjukkan adanya bukti yang mendukung hipotesis bahwa PD telah memiliki struktur pemerintahan sejak abad ke-14 Masehi. Pengkajian hari jadi PD ini itu kita lakukan dengan memenuhi prinsip-prinsip metodologi penelitian riset pada umumnya. Gitu. Jadi tidak dilakukan sembarangan, serampangan, tapi dengan teknik, metode yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Gitu. Kenapa demikian? Karena hasil daripada riset nanti kan menjadi hak publik ini, hak publik. Dan hak publik itu kan butuh pengakuan, butuh diterimanya oleh publik masyarakat. Oleh karena itu, pengkajian ini dilakukan dengan metodologi yang kuat, yang ketat, sehingga mudah diterima oleh publik PD. Sementara itu, sejarawan lokal Junaidi Ahmad mengatakan, pada awal abad ke-15 Islam sudah berkembang di PD dibuktikan dengan penemuan makam ulama tertua dan menggambarkan batu nisan mirip yang berada di kerajaan Samudra Pasai. Dari data-data yang kita dapatkan berdasarkan pencatatan dan pembacaan inskripsi yang kita dapatkan dari Mapes Aceh, untuk sementara di PD ini yang paling untuk sementara ini situs yang paling tua dan sekaligus membuktikan bahwa di awal abad ke-15 Islamisasi di PD itu sudah terjadi, dan salah satu adalah adanya nisan yang menggambarkan adanya seorang ulama pimpinan yang bergelar dengan gelar Islam, dan di tipe nisannya yang bertipe nisan Samudra Pasai ada inskripsi tauhid dan sebagainya. Hasil riset ini dapat diumumkan ke publik sehingga peringatan hari jadi Kabupaten PD dapat dirayakan
dengan memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang sejarah dan budaya Pidi. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Pidi. 30 tahun di Polda Aceh, 20 tahun di Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 Aceh Sumut tidak lama lagi bergulir. Sejumlah persiapan menghadapi perhelatan olahraga terbesar di tanah air ini terus dikebut, termasuk terkait pengamanan. Polda Aceh mengerahkan sedikitnya 6.000 personel gabungan untuk menjaga keamanan pertama di Bumi Serambi Makkah pada September 2024 mendatang. Petugas keamanan ini didukung para prajurit TNI jajaran Kodam Iskandar Muda. Sedikitnya 6.000 personel gabungan siap diterjunkan guna membantu pengamanan PON yang berlangsung di Aceh dan Sumatera Utara mulai 8 sampai 20 September 2024. Pengamanan diutamakan pada venue hingga lokasi penginapan atlet dan ofisial. Lokasi ini dianggap rawan gangguan sehingga dibutuhkan perhatian khusus. Sarana prasarana yang tidak ada di sini, kita nanti akan digeser dari Mabes Polri dan dari Polda setempat. Jadi kita semuanya siap untuk menyusun rencana pengamanan, baik pengamanan di venue-venue pertandingan, pengamanan pada acara pembukaan, pengamanan tempat penginapan atlet dan akomodasinya, serta yang lebih penting lagi mengamankan para supporter dan pengunjung yang akan memeriahkan Pekan Olahraga Nasional. Untuk PON berapa persen kita kerahkan? Kita gabungan dengan TNI, ada sekitar 3.000 personel dari Polri dan 3.000 juga dari TNI. Jadi nanti disebar ke tiap-tiap venue. Polda Aceh sudah menyusun strategi pengamanan PON 21, di antaranya penempatan dan pergeseran personel ke lokasi vital, salah satunya tempat pertandingan. Area supporter dan pengunjung juga menjadi bagian pengamanan. Warga diajak untuk bekerja sama menjaga keamanan dan ketertiban, apalagi PON digelar bersamaan dengan Pilkada 2024. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh.